Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Pak Kasubit di Densos Satgaswil Jabar Densus 88 Anti Teror Polri, Pak Kompol Satori SHMM, yang saya hormati peserta jajarannya, yang saya hormati unsur dari Kanit Polres Majalengka. Lalu mereka panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul dalam acara kami menamai acara ini deteksi dini tindak pidana terorisme. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan kali ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada penuntun agung Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, masih dalam rangka Hari Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Di awal mungkin kita berduka salah satu rekan kita dari penyuluh, yaitu penyuluh P3K, Kang Iot, kemarin meninggal dunia. Itu sempat ngobrol dengan saya waktu BIMSIK kemarin dan tidak ada tanda-tanda apa-apa. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan penyuluh yang sudah memenuhi undangan dari kami di tengah kesibukan menjadi panitia BIMSIK tingkat KUA di KUA kecamatan masing-masing. Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam acara kali ini, yaitu deteksi dini tindak pidana terorisme. Pak Komandan, kita semuanya ada 205 penyuluh agama Islam. Itu terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh P3K, dan mudah-mudahan yang sisanya sebanyak 90 segera menjadi penyuluh P3K. Amin. Mereka sedang berjuang untuk meningkatkan statusnya, untuk menghilangkan nonnya menjadi penyuluh ASN, bukan penyuluh non ASN lagi. Supaya kita bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena Pak Kepala Kantor ada kegiatan lain di Asrama Haji Indramayu, maka terlebih dahulu kami persilahkan kepada Pak Kepala Kantor memberikan sambutan pada kegiatan ini. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu lillahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sampurasun. Ampes. Biar ada komunikasi, Bang. Kalau Pak Kasih menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan begitu pendekatan para penyuluh, saya pendekatan pantun saja. Jalan ke kota Bekasi. Kita kan mau ke Bekasi ya. Iya, cakep. Ulangi. Jalan-jalan kaki ke kota Bekasi. Cakep. Sampai Kranji dicegat Pak polisi. Cakep. Mari bersama hilangkan marah dan emosi. Cakep. Ayo kita rayakan Idul Fitri. Hari. Wey. Ini khusus untuk Pak Iwan.
pantunya buat Pak Iwan. Iwan yang mana kok? Iwannya ada 2 ya? Oh iya, kalau Iwannya ada 2 nggak jadilah. Baik, yang saya hormati tim Satgas Densus 88, alhamdulillah ini hadir langsung Pak Haji Satori. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Oh, ada lagi Satori ya? Iya. Mana? Tukang bedog, Pak. Tukang bedog. Tadi saya bicara, saya turunan Cirebon katanya. Di Cirebon itu ada anggota dewan yang sudah malang melintang, namanya Satori lagi. Ternyata di sini ada Satori lagi. Ya. Cakep. Kalau kemarin di halal umum kita ada 3 Umar. Umar Ma'ruf, Umar Ciko. dan Kiai Umar, ketua PCNU. Nah, sekarang ada 3 lagi ini. Pak Iwan baru 2. 3 Pak, Pak Gandasari. Oh. Baik. Nanti mungkin bisa diperkenalkan. Ini maskotnya Densus 88. Jadi ketika lihat Pak Iwan, ini apa? Ingat teroris. Kemudian nanti juga beliau didampingi oleh Pak Amir yang beliau juga di sini. Nah, ini yang samping Pak Haji Pak Kasih Bimas, ini bukan wartawan ini. Ini saling menyelinap di bapak-bapak. Ini Kanit Kasubdit Intel di Polres iya Pak Kanit Pak Iwan. Ini Kanit Intel di Polres Majalengka. Ini bersahabat dengan kita semua. Kemudian tadi ada pendampingnya juga. Kami ucapkan selamat datang Pak di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Ketika kami bertemu dengan Pak Iwan dan Pak Amir, beliau minta untuk berkomunikasi dengan para penyuluh. Tapi pada akhirnya kaji demi kaji saya lakukan, ternyata untuk terorisme ini tidak hanya pada penyuluh saja. Makanya kami lakukan pada setiap leading sektor. Di awal link kemarin dari pembinaannya guru PAI. Guru PAI terkait dengan terorisme ini. Sebab anak itu hari ini bukan di pesantren saja. Anak ini bukan di dunia saja. Anak ini bukan di pengajian maghrib saja. Tapi justru anak juga ada di sekolah dan ada di madrasah. Sehingga kami punya kebijakan itu. Dan alhamdulillah hari ini yang disebut ujung tombaknya sudah akan bertemu dengan Bapak. Tadi sudah disampaikan 205 para penyuluh. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas. Kita doakan teman-teman kita yang non PNS, mudah-mudahan di tahun ini mereka bisa sukses untuk bersama-sama. Amin. Kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mohon diikuti dengan secara seksama apa-apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari Densus 88, karena walau bagaimanapun juga ini modal untuk kita menegakkan, kata Pak Kiai dari Ligumah, NKRI Harga mati. Kalau saya bilang NKRI, bapak-bapak jawab apa? Harga mati. Dan di akhir nanti kegiatan ini, sebab di awal tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisi majarkan orang teroris kudu nyanyi Indonesia Raya. Nah, nanti di akhir kegiatan saja. Jadi NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Itu kalau di pondok pesantren itu ini namanya sudah di apa? BA. Di BA. Baik, mungkin Pak Ketua Satgas, kami ucapkan selamat datang dengan seluruhnya. Mangga berikan kami pencerahan terkait dengan masalah terorisme ini. Tapi sesungguhnya di penyuluh ini ada
ada spesialisasinya. Mana cung yang paham radikalisme? Mana? Harus minimal ada 26. Mana? Sosok Racung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok baru 7? Cirian. 8? Ya ini kan penyuluhnya juga hadir semua. Harus ada 26 minimal. Ada yang berdiri. Nah, kalau kata Pak Kasih Pohode, nya komo berantas terorisme, nah ke dirinya saja sudah lupa. Makanya cocok sekali apa yang kita lakukan ini, karena saya ngutip dari teorinya balance scorecard, Pak. Di balance scorecard itu, ketika sebuah dunia industri atau kantor atau apapun namanya yang bergerak untuk sebuah perubahan, itu ada 4 minimal. Ada 4 konsentrasi. Pertama harus konsentrasi ekonomi. Sebab kata bahasa Arab mafih fulus mampus. Nggak ada uang ya kita nggak bisa bergerak, Pak. Iya. Jadi lembaga pendidikan tidak salah kalau misalnya orientasinya ekonomi. Al-Haris misalnya mau bisa ngagaji kayak duit mah. Nggak bisa, Pak. Bahwa mohon maaf, madrasah, Pak, yang digratiskan justru nggak membludak, Pak. Siswanya itu malah yang digratiskan nggak ada yang minat. Sebab mungkin dari keuangan berbanding lurus juga dengan kualitas. Bisa ya. Kemarin Habib ngadain kegiatan, ya nggak mungkin lah tanpa duit. Waduh, luar biasa itu. Habis berapa, Habib? 900 juta, 500 juta, luar biasa. Karena memang kegiatan namanya juga. Nah, ini Pak. Jadi mafih fulus mampus. Kemudian yang kedua, orientasi kediklatan. Inilah kira-kira. Ini untuk membangkitkan lagi, kalau HP ngecas lagi yang sudah lemah. Saya mengeluarkan surat tugas 26 persis untuk spesialisasi apa? Radikalisme nu ngacungan tujuan. Sabab pohon deui. Sabab lupa lagi. Nah, makanya hari ini dihadirkan kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait itu. Kemudian saya pun ingin menyampaikan sebentar lagi, Pak. Saya minta waktu 3 hal yang kemudian diamanahkan oleh SN nomor 2. Saya keluarkan surat pengantarnya bahwa bapak-bapak harus juga selain terorisme di sini, bapak harus orientasi juga ke pengentasan stunting. Ini bantu, Pak, bantu pemerintah, bantu negara untuk pengentasan stunting. Ya, jadi kalau Habib 500 juta untuk kegiatan itu, sisakan sedikit untuk stunting. Ya, kemudian yang kedua juga untuk mendorong ekonomi umat. Minimal pendampingan dari kita, minimal pendampingan. Bahkan mohon maaf, barangkali ada kurang yang berkenan. Saya pikir betul apa yang disampaikan oleh ekonom muslim. Mun bisa mah balanja teh ka warung tatangga heula ya. Lain umamah ai jajan ka Alfa ari nganjuk ka. Repot gitu nya. Repot gitu nya. Repot gitu mah. Jadi janganlah. Jadi tolong lakukan oleh Bapak paling tidak memotivasi diri kita untuk membesarkan warung-warung tetangga kita. Itu bentuk minimal dari kepedulian ekonomi masyarakat kita, pemberdayaan ekonomi umat yang ada di kita. Itu Bapak ya. Kemudian yang ketiga, Bapak pun untuk itu sisihkan, Pak, sisihkan.
dari gaji yang selama ini sudah hitungan kami sudah sangat mencapai nisab. Sudah sangat mencapai nisab dan sudah haul. Dan itu benar ya Kiai, terus diarinjem gitu. Repot gitu kan. Repot. Baik, itu aja. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mungkin nanti izin Pak, saya tidak lama, memang harus ada kegiatan di Indramayu. Terima kasih. Enggak Pak. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang sudah memberikan arahan dan sudah sekaligus membuka kegiatan ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kompol Satori untuk memberikan pencerahan terkait tentang apa itu Nafiter dan lain sebagainya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Saya berdiri aja ya. Iya. Supaya kelihatan kalau yang ngantuk. Iya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kanit Intel Polres Majalengka beserta anggota, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para penyuluh. Ini adalah pionir-pionir ujung tombak dan ujung tombok. Ya Pak Kiai. Pastinya kalau ujung tombak itu pasti ujung tombok. Gak mungkin Bapak kesana kemari kemudian ketemu orang minimal kasih satu batang rokok, kan begitu ya Pak? Iya. Yang saya muliakan dan saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita semuanya bisa bertemu, bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat. Ini suasana masih lebaran. Tadi Pak Kepala Kemenag sudah berpantun, Pak Kasih sudah minal aizin wal faizin. Nah, saya ngikutin Pak ini aja karena saya nggak bisa pantun masalahnya. Saya atas nama pribadi dan seluruh anggota mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekurangan dari kami. Lebih khusus hari ini, walaupun saya baru ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, pastinya saya ada kekurangan di antara Bapak semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pak Kepala, Pak Kasih, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum saya dikasih waktu berapa jam Pak? Bebas. Oh bebas. Sama makan siang Pak ya? Iya, sama makan siang. Kalau ada. Tapi tadi Pak Kemenag, saya duduk di sana sama Pak Kemenag itu saya sudah apa ya tadi? Ada bau-bau apa Pak ya? Ya, Ada bau-bau. Tenang. Sudah ada bau-bau apalah gitu. Jadi pastinya ada makan siang. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Satori. Saya mungkin juga ada ya akangnya.
sama, namanya sama. Saya lahir dan besar di Cirebon, Pak Bu. Tapi saya meninggalkan Cirebon itu 34 tahun yang lalu. Jadi di sisa hidup saya itu sudah merantaunya sudah banyak. 34 tahun saya merantau di negeri orang. Nah, anak saya 2, dari istri 1. Pelan-pelan. Anak saya yang pertama jadi ngajar di Jakarta, jadi dosen di Mercubuana. Anak saya yang kedua sedang proses pendidikan S2 di daerah Karawang, Pak. Istri saya di cewek semua. Anak saya yang pertama ini baru mau dilamar, Pak. Baru mau dilamar. Jadi kan janur kuning belum melengkung, Pak ya? Saya tinggal di Karawang, Pak. Ada orang Karawang? Ayah? Oh, Habib ya, Habib. Atau Habib mungkin nanti pos 2-nya di Karawang ya? Saya tinggal di Karawang dan saya berdinas di anti teror itu dari tahun 2003, Pak. Saya dengan anggota kami Pak Amin ini sudah malang melintang. Saya tahun 2003 itu mungkin hampir sama nanti pakaiannya kayak Pak Iwan ini, Pak Iwan Kanit. Nggak pernah rapi kayak begini hari ini kan saya mungkin Bapak lihat saya rapi. Tahun 2003 sampai 2013 itu pakaian saya compang-camping. Mungkin di antara Bapak ini belum pernah kan merasakan saya seorang perwira, Pak, bawa pakai motor, bawa dagangan kayak kantor pos, Pak, kanan kiri. Belum pernah kan? Nah, saya sudah alami. Saya pernah jualan ciki yang 100 rupiah. Kemudian dagang mie ayam dorongan. Bapak belum pernah kan? Nah, saya sudah pernah alami. Saya sudah pernah dagang baju batik, Pak. Saya pernah dagang figura tulisan Al-Quran kayak gitu, Pak. Dan saya juga dengan Pak Amin itu pernah jadi tukang ojek. Itu ketika tahun 2005 di Batu Malang, ketika melakukan penangkapan Dr. Asadi. Nah, itu sekilas tentang diri saya, Pak, dan anggota kami. Saya langsung ke pokok persoalan. Tadi Pak Kasih sudah menyampaikan dan Pak Kepala juga menyampaikan tentang bahayanya intoleran, radikalisme, terorisme. Kalau kita melihat sejarah, para pendiri-pendiri bangsa ini sudah mewariskan kepada kita semuanya untuk kita bisa memiliki wawasan kebangsaan yang harus kita tertanam pada diri kita, di mana bahwa namanya wawasan kebangsaan itu merupakan suatu konsep politik yang dibuat oleh para pendiri bangsa melihat dari secara utuh negara ini, di mana ada tanah, ada air, ada udara, kemudian ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman budaya, ada keberagaman jenis kelamin. Ya? Iya. Berarti nggak ngantuk. Ya, nggak ngantuk. Nah, inilah konsep politik yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa ini harus kita tanam pada diri kita. Bahwa Indonesia dilahirkan, Indonesia dibentuk oleh pendiri bangsa ini untuk kita pertahankan. Tapi tentunya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar.
negara kita sudah memberikan pemahaman pada diri kita itu ada 4 pilar. Mohon maaf, saya menyebutnya supaya gampang saja. PBNU, ya Pak ya? PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Yang terakhirnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus kita pahami, apalagi Bapak-Bapak semuanya ini adalah salah satu ujung tombak dan ujung tombak Bapak di wilayah masing-masing. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita punya kewajiban Pak pada diri kita untuk membela negara kita, mempertahankan negara kita ini dari seluruh rongrongan, baik itu rongrongan dari luar negeri maupun rongrongan dari dalam negeri. Saat ini Indonesia mayoritasnya adalah rongrongannya dari dalam negeri. Kita tahu Pak, waktu saya belum lahir, saya baca sejarah. Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi basisnya pergerakan yang mengatasnamakan pergerakan Islam, yaitu NII. Inilah sebenarnya cikal bakalnya kelompok-kelompok intoleran radikalisme terorisme itu. Ini cikal bakal. Ini sebuah fakta, Pak. Kita tahu pendiri atau penggagas aliran-aliran keras terorisme itu. Saya sebut contoh Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian Abdullah Sungkar. Kemudian Ajengan Mas Duki. Dulu Banten kan masih masuk wilayah Jawa Barat. Ini adalah beliau ini awalnya NII. Tapi beliau membentuk namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah. Tujuannya apa? Yaitu menurut mereka ingin mendirikan kedaulatan, kekhilafatan. Menurut mereka. Berjalan peristiwa-peristiwa bom. Bapak tahu peristiwa tahun 2000 Atrium Senen, kemudian peristiwa percobaan pembunuhannya almarhum Bapak Matori Abu Jalil yang ditusuk. Itu adalah kelompok mereka. Nah, puncaknya itu adalah 12 Oktober 2002 bom Bali 1. Bapak mungkin sudah tahu semuanya berapa ratus orang yang meninggal di sana. Berjalan kita tangkapin semua. Termasuk mungkin juga Bapak ingat ada peristiwa bom Marriott, di mana adalah salah satu pelaku bom bunuh diri adalah orang Majalengka. Bapak tahu nggak? Itu di daerah sono. Ya, tuh Salik. Tuh ada yang Bapak kenal. Salik itu adalah dengan bangganya ketika akan melakukan pengeboman, dia video membuat semacam testimoni lah, bla 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 bla, dengan backgroundnya itu adalah gedung bertingkat. Nah, ini salah satu. Oleh karenanya dengan adanya embrio uget-uget yang ada di Majalengka ini, bapak-bapak dan ibu-ibu inilah selaku ujung tombak agar di wilayah Majalengka, kalau Jero nggak mungkin Bapak, setidaknya bisa meminimalisir kelompok-kelompok itu yang ada di keliling kita. Wabil khususnya adalah kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita. Agar apa? Agar tidak terpapar kelompok-kelompok itu. Saya mengilustrasikan intoleran, radikalisme, terorisme itu ibarat sebuah pohon, Pak. Jadi pohon itu kan pasti ada akarnya, pasti ada batangnya, dan juga pasti ada buahnya. Nanti jangan ngomong ada pohon yang ada buahnya.
Mayoritas kalau di Majalengka itu Pak Kiai, Pak Kepala, mangga ya? Oh, gincu. Bapak tahu kan? Mangga gincu. Nah, saya mengilustrasikan bahwa intoleran itu adalah akarnya. Karena apa? Intoleran itu orang itu terpapar baru di dalam mindsetnya, baru di dalam pikirannya. Ketika yang bersangkutan sudah mulai terpapar di dalam konsep pemikirannya itu intoleran, maka yang bersangkutan sudah mulai itu nggak bakal mau tuh kumpul begini. Nah, kemudian ketika yang bersangkutan terus mencari komunitasnya, mencari teman-temannya, mulailah mereka masuk ke dalam namanya radikalisme. Karena kalau sudah namanya radikal itu, mereka sudah membangun komunitas, mereka sudah mayoritas sudah berbaiat dengan kelompok itu. Nah, kalau sudah berbaiat dengan kelompoknya, itu sudah pasti dengan ibu kandung dan saudara kandung sendiri tidak akan kenal. Fakta, Pak. Ini fakta. Selamat jalan, Pak Kepala. Iklan dulu, iklan. Fakta, Pak Bu. Mereka itu yang sudah radikal kepada orang tuanya, kepada anaknya yang berbeda paham itu pasti dikatakan togut, kafir, dan kasarnya ditempelin, digebuknya nggak apa-apa. Fakta. Pak Iwan tahu. Saat ini, ya, di Cirebon, saya berikan contoh yang gampang. Di Cirebon ada namanya ex napiter. Itu kepada ibu kandungnya sendiri digebukin, Pak. Ibu kandung. Naudzubillah kan, Pak. Kemudian baru ini baru hitungan hari yang lalu, anak kandungnya sendiri digebukin. Coba pemahaman seperti apa kepada orang tua yang memberikan, yang merawat kita dari kecil, yang ngurus yang ngurus segala macam, digebukin. Fakta ini. Nah, oleh karena tadi, ketika yang bersangkutan sudah terradikalisasi, maka yang bersangkutan satu klik lagi mereka menjadi teroris. Karena kalau orang sudah terradikal, itu pasti sudah berkelompok-kelompok. Dia tidak akan mau, Pak, bapak-bapak misalkan dengan DKM di wilayah-wilayah bapak, adakan contohnya misalkan PHBI. Seperti yang tadi Pak Habib bilang, adakan apa Habib? Halal bihalal. Itu nggak bakal mau, Pak, hadir. Itu acara keagamaan Isra Mi'raj Maulid Nabi nggak bakal mau hadir, Pak. Apalagi PHBN 17 Agustus, apalagi hari santri, udah nggak bakalan deh. Pasti saya jamin itu. Bid'ah. Betul itu. Karena mereka menganggap menggunakan pemikiran al-wala wal bara. Nah ini. Jadi ketika yang bersangkutan sudah terradikalisasi, sudah membangun komunitas, sudah berbaiat, sudah tidak akan mau lagi nurut apa yang disampaikan oleh keluarga maupun tetangga teman-teman kita. Nah, kemudian satu klik, mereka ketika sudah terradikalisasi, mereka sudah mencari ingin bagaimana cara amaliyah mereka. Nah, pohon ini sudah berdiri, timbullah ada buah, daun pohon buah gincu tadi. Nah, terorisme inilah
yang menjadi buahnya dari intoleran radikalisme. Karena kalau orang sudah menjadi terorisme itu, mereka akan melakukan amaliyah. Misalkan iqdadnya, mereka bagaimana caranya supaya pejabat itu bisa dibunuh. Bagaimana caranya bahwa di sana karena banyak maksiat, banyak mudorot, kita serang. Banyak peristiwa-peristiwa itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus saya hormati. Kemudian bagaimana sih kurang lebih karakternya? Gampangnya ciri-ciri sederhana lah Pak ya. Mohon maaf sederhana. Tapi jangan disamaratakan. Karena ada namanya salafi. Pelecehannya. Salafi Wahabi itu Bapak bisa baca di dalam buku Pintar Salafi Wahabi. Nah, sebenarnya itulah embrionya. Salafi Wahabi itu embrio dari intoleran radikalisme. Karena apa? Karena di dalam Salafi Wahabi itu menanamkan prinsip-prinsip al-wala wal bara. Dan ini juga faktanya bahwa para pelaku teror itu menganut paham-paham Salafi Wahabi. Contoh tadi yang Bapak sebutkan, celananya cingkrang, berjenggot. Tapi kalau Bapak Apikin. Ini jenggotnya jenggot asli Pak. Asli, lain buatan. Ini tak ngehidung. Abi masuk sarebakan di Kapolres. Ya. Jadi itu Pak. Salah satu cirinya. Kemudian tadi itu ada perubahan sikap. Yang tadinya saya dengan Pak Apikin ini kawan CS ya. Karena saya sudah terpapar nih. Biasanya saya dengan Pak Apikin ngopi bareng. Pak Apikin, yuk ngopi. Begitu saya sudah terpapar, Pak Apikin ngajak saya gimana nggak bakal mau. Dia nggak bakal mau tuh. Karena dia sudah menganggap eksklusif pada diri itu. Dia hanya mau berkumpul, dia hanya mau bertemu dengan kelompok-kelompoknya. Fakta ini Pak, fakta. Nah, kondisi inilah yang harus Bapak bisa ketahui ketika ada anak kita, ada tetangga kita, saudara kita yang ada perubahan sikap seperti ini. Nah, kondisi tadi Pak, cingkrang jenggotnya di polisi juga ada Pak. Iya. Polisi itu dulu ada namanya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Sudah terdaftar Pak. Nah, saya dengan Pak Amin, dengan beberapa anggota itu, saya melakukan asesmen. Begitu kami dapat daftarnya, mereka masuk ke dalam kelompok itu, kami ditugaskan oleh pimpinan untuk asesmen terhadap anggota polisi itu. Kita datang, hei, mau panjang mau pendek? Gampangnya begitu. Pak, saya baru ikut-ikut, kalau ikut keluar. Kurang lebih begitu Pak. Ini sudah ada di polisi juga. Bahkan sudah banyak juga polisi yang ikut jadi teroris. Bapak mungkin ingat, bisa searching di Mbah Google. Ada namanya Ustadz Sofyan Sauri. Itu polisi yang ketika itu yang bersangkutan dinasnya di sana, di Brimobnya di Kelapa II. Itu yang bersangkutan mensupport senjata dan peluru ketika peristiwa Janto tahun 2010. Bapak tahu kan 2010 Janto, Bapak bisa searching. Peristiwa Janto, pelatihan Janto itu kalau dulu kita tidak lakukan penangkapan, mungkin Indonesia bisa jadi seperti Suriah. Karena apa? Karena para peserta pelatihan itu terdiri dari beberapa kelompok mereka yang ada di seluruh Indonesia.
Bagaimana nanti ketika mereka pulang dari Janto, kemudian mereka dengan serempak, nanti tanggal lalu kita buat semua kegiatan di wilayahnya. Bapak bisa bayangkan, misalkan di Majalengka der, Cirebon der, Medan der, Jawa Bandung der, semuanya. Coba Bapak bisa bayangkan. Ini peristiwa Janto itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk melakukan teror. Tapi alhamdulillah, walaupun ada teman kami yang wafat di sana, tapi mereka juga sudah kita bisa bubarkan. Bahkan juga sampai adu kontak senjata, mereka juga ada yang meninggal. Nah itu Bapak Ibu, kondisi ini juga kita harus bisa ketahui di sekeliling kita. Apalagi Majalengka ini juga ada salah satu ex pelaku yang pandai membuat bom maker di Majalengka. Itu yang bersangkutan itu ditangkapnya ketika Pak Jokowi hari H-nya datang ke bandara Penggung. Hari H itu Pak Jokowi datang mau kunjungan ke Cirebon, dia itu ada di sana. Kita lakukan penangkapan. Bagaimana ketika yang bersangkutan kita tidak lakukan penangkapan, kita nggak tahu kan hatinya orang. Tapi faktanya begitu kita tangkap, ditemukan ada pisaunya, ada senjata, walaupun senjata airsoft gun. Senjata airsoft gun kalau tembakan kan ada suaranya, der. Akhirnya kita lakukan penangkapan. Untungnya juga ketika itu tidak dilakukan, tidak membawa bom. Bomnya itu kita temukan dengan Pak Amin, dengan Pak Iwan. Kita jalan kaki Pak, mana Sadarehe? Bapak tahu Sadarehe kan? Iya. Kita jalan kaki Pak Sadarehe. Itu dengan membawa golok, karena jalannya sudah setapaknya udah hilang. Alhamdulillah ketemu Pak, ada 36 kilo. Bapak bisa bayangkan. Dan 36 kilo itu sudah bentuk, tinggal masak dem. Orang Majalengka. Halo. Fakta Bapak Ibu. Nah, dari semua orang ya yang kami lakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat ini Pak, ex Napiter ini sudah ada 270 orang. Majalengka itu ada berapa Pak itu? 11. Ex Napiter ada 8, 1 orang ex. Majalengka sudah ada 8 Pak ya? 8. Jadi totalnya di wilayah Ciayu Majakuning ada 107 orang Pak. Majalengka, Cirebon, Kabupaten Cirebon Kota, Kuningan, Indramayu. Tapi yang rekornya itu wilayah wilayah Cirebon, kabupaten maupun kota. Ini sudah ada. Kenapa wilayah Ciayu Majakuning, kenapa wilayah Cirebon itu menjadi begitu masifnya pergerakan mereka? Karena tadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, budaya. Mereka itu anti budaya Pak. Pasti. Sedangkan kebiasaan kita, mohon maaf ya, tadi saya sempat ngobrol, ini kan dari Pangeran Muhammad Pak ya. Ini salah satu ziarah kubur kan juga bid'ah menurut mereka. Kemudian juga nggak tahu ada di sini masih ada suka selamatan di makam itu ada? Ada. Kunjung buyut. Kunjungan. Nah, kunjungan seperti itu adalah salah satu yang dianggap oleh mereka itu adalah bid'ah. Bid'ahnya itu adalah bid'ah dolalah. Nah itu Bapak, kenapa wilayah Ciayu Majakuning, kenapa wilayah Cirebon menjadi salah satu basis pergerakan mereka? Karena Cirebon kabupaten kota itu merupakan salah satu kota wali, di mana di sana banyak situs-situs kewalian. Saya tahun 2005 itu sudah datang ke Cirebon lagi,
Cirebon itu dulu pelaku, para pengikutnya masih bisa dihitung jari, Pak. Sekarang Cirebon itu termasuk Majalengka sudah begini, Pak. Sudah banyak. Di Jawa Barat 27 kota kabupaten semuanya sudah ada. Sudah ada kelompok itu. Ada kelompok Al-Jamaah Al-Islimah, kelompok JI. Ada kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD. Ada kelompok Jamaah Ansarud Syariah, ada. Ada kelompok Jamaah Ansarud Tauhid, ada. Ada kelompok MMI, ada. Apa lagi? Ada kelompok NII, ada. Lengkap. Semua sudah ada. Oleh karenanya Bapak Ibu yang menjadi ujung tombak ini, yuk kita batasi, kita eliminir agar kelompok itu tidak terus berkembang. Agar Bapak-bapak kalau mereka ini terus bersatu, Bapak-bapak akan kalah, Ibu-ibu akan kalah sama mereka. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah mereka ini terus berkembang. Cara-cara perekrutan mereka itu salah satunya adalah, ini fakta, saya berikan fakta. Satu dari pertemanan. Kedua persaudaraan. Bapak ingat pelaku bom Bali 1? Amroji, Ali Imron, Muklas, kemudian Imam Samudra, Rokis, itu semua. Kalau Ali Imron, Ali Fauji, Amroji itu kakak beradik, Pak, bayangin aja. Nasir Abbas itu orang Malaysia, itu juga istrinya tuh adiknya Ali Imron. Jadi semuanya bersaudara. Nah ini cara-cara perekrutan itu diantaranya adalah melalui persaudaraan, kekerabatan. Dan banyak lagi yang lain, Pak. Yang kami tangkap itu ada sampai 8 bersaudara. Ada ponakannya, ada kakaknya, ada 3, banyak. Di Cirebon, saya berikan contoh nggak jauh-jauh. Cirebon itu ada kakak beradik. Kemudian juga ada ponakannya, Cirebon. Inilah pola-pola perekrutan mereka itu diantara tadi pertemanan dan persaudaraan. Di samping pula juga faktor dari pengetahuan mereka. Saya berikan contoh kembali. Mayoritas yang ditangkap oleh kami kelompok-kelompok Jamaah Ansarud Daulah itu adalah mereka-mereka yang fakir. Baik itu fakir harta maupun fakir ilmu. Baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Tidak sedikit, Pak, mereka yang awalnya dari tukang ngadu ayam, tukang ngadu burung, temannya Pak Iwan. Itu mereka begitu kenal kelompok ini, sudah paling hebat aja, udah Allah Akbar aja. Fakta itu, Pak. Dikasih tahu itu susah banget. Nah ini, jadi giroh-giroh seperti ini harus kita bendung. Oleh karenanya saya meyakini Bapak-bapak Ibu semuanya sudah fase lah. Kalau untuk masalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sudah fase semuanya. Tetapi mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Agar apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita miliki, harta apa yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat kepada orang terdekat kita, tetangga kita, dan kepada warga yang Bapak Ibu naungi semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah gambaran bahwa kelompok intoleran radikalisme terorisme ini sudah ada di tengah-tengah kita. Dan mereka tidak pernah berhenti, Pak. Sampai detik ini mereka masih ada, Pak. Sampai detik ini. Dan kami pun juga tidak pernah berhenti. Anggota kami juga sudah berada di lapangan. Nah, kebetulan juga alhamdulillah undang-undang
tentang teror itu dari awalnya Perpu, kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, kemudian disempurnakan kembali saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, Undang-Undang Nomor 5 2018 ini saat ini alhamdulillah sudah bisa mengakomodir. Kalau dulu itu Undang Nomor 15 2003 itu kita di aparat ini ibarat kasarnya mungkin gampangannya begini. Kalau sudah meleduk, kalau sudah ada menusuk orang baru bisa lakukan penangkapan. Tapi sekarang Undang-Undang Nomor 5 2018 itu kita sudah bisa melakukan preemptive strike. Bisa melakukan penangkapan sebelum yang bersangkutan melakukan amaliyah kurang lebih. Tapi mereka tadi itu sudah dalam kelompok-kelompok yang sudah berbaiat, sudah mereka melakukan kegiatan iqdad, pelatihan, baik pelatihan di gunung, kemudian pelatihan di renang, pelatihan juga belajar nembak. Nah, kurang lebih gitu. Itu sudah bisa dilakukan penangkapan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu selaku ujung tombak ini bisa memahami kondisi-kondisi warga bangsa, masyarakat yang ada di sekelilingnya. Wabil khusus Majalengka ini juga adalah salah satu daerah pergerakan mereka. Majalengka ini merupakan yang tadi saya sampaikan basis NII-nya juga cukup kuat. Sehingga pemahaman-pemahaman yang Bapak miliki, yang Bapak punyai, moderasi beragama, bahwa Islam adalah Islam wasatiyah, wasatiyah. Islam itu adalah dari agama yang wasatiyah. Saya berharap kondisi ini bisa dipertahankan pada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai, utamanya saya pesan pada diri pribadi saya. Saya bekerja ini dengan anggota ini Pak Bu. Ketika ada tim melakukan penangkapan, kami itu sudah datang kepada keluarganya Pak. Kami datang kepada anak istrinya, kami datang kepada yang bersangkutan untuk melakukan asesmen. Tidak sedikit pula kami ketika datang kepada keluarganya, kepada anak istrinya itu kami sama sekali tidak dikasih pintu. Tidak sedikit Pak kami alami seperti itu. Jadi ketika kami assalamualaikum, mereka paling juga nongol doang. Nah itu mereka. Tetapi kami beserta anggota tidak pernah patah arang. Terus kami dekatin dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ya mungkin nanti Bapak Ibu ini bisa bersinergi dengan kami. Barangkali misalkan di wilayah Majalengka ini ada tetangga Bapak. Mungkin orang-orang itu si anak itu punya saudara yang dikenal oleh Pak Pikin misalkan. Pak Pikin tolong dong si Anu itu begini. Bapaknya si Anu siapa? Oh si Anu, Bapak Anu. Kita mungkin bisa melakukan pendekatan kepada Bapak Anu. Kemudian juga kita bisa melakukan pendekatan kepada para kiai yang ada di situ, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, agar pergerakan mereka itu diminimalisir, dilokalisir, agar tidak bisa berkembang. Kemudian tugas kami yang selanjutnya, setelah kami lakukan asesmen Pak, mereka sampai dilakukan penuntutan oleh jaksa, sampai yang bersangkutan dia divonis oleh hakim, sampai yang bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di lapas Majalengka ini. Saat ini tinggal sisa satu, kemarinnya ada dua. Menjelang lebaran kemarin bulan puasa udah bebas bersama Surli pulang ke Tasikmalaya. Nah, napi teroris yang ada di Jawa Barat ini ada sekitar 100 Pak. Ex-napiternya itu 270-an. Tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Jawa Barat. Jadi di wilayah Ciayu Majakuning, wilayah Priangan, wilayah Bogor, wilayah Bandung, wilayah Ciayu Majakuning lah yang paling banyak. Dan
Jawa Barat ini merupakan supermarketnya kelompok teror. Jawa Barat itu selalu andil ketika ada peristiwa-peristiwa teror. Bukan di Jawa Barat saja. Bapak ingat 2018 di Surabaya ada satu keluarga, anak, bapak, ibunya yang melakukan pengeboman di gereja, ya kan? Keluarganya keluarga Dita, Bapak bisa searching keluarga Dita, bom Surabaya. Itu salah satu pelaku yang membantu kelompok itu adalah orang Jawa Barat, wong Cirebon. Itu. Kemudian di Kalimantan ada ledakan di gereja juga. Itu orang Jawa Barat, Pak. Orang Kuningan. Nah, Jawa Barat selalu andil, Pak. Peristiwa Sarinah, Bapak ingat Tamrin ya? Jawa Barat, Pak. Mana? Coba. Kemudian peristiwa Kampung Melayu, Jawa Barat, Pak. Yang tadi saya bukan peristiwa Marriott, Jawa Barat, Majalengka. Nah, Jawa Barat itu selalu andil di dalam semua peristiwa teror. Makanya saya selalu bersinergi ya Pak dengan saya bulan puasa yang lalu saya dengan Pak Kepala Kanwil Kemenag Pak Ajang kegiatan di Purwakarta, kemudian kegiatan di Bandung. Itu bagian dari sama seperti ini. Untuk setidaknya kalau kita mau menyapu, ingin membersihkan lingkungan kita dengan menggunakan sapu, ya sapunya harus bersih dulu. Betul Pak ya? Betul. Kalau mau membersihkan lingkungan kita, sapunya kotor, ya nggak mungkin akan bersih. Betul nggak? Betul. Oleh karenanya, ini bagian dari Pak Kepala dan Pak Kasih seluruh jajaran ini bagian dari untuk membersihkan lingkungan dengan membuat atau memiliki sapu-sapu itu yang bersih. Dan kemudian juga mudah-mudahan langkah-langkah bapak-bapak ibu ini bagian dari ibadah-ibadah yang nantinya kita bisa membuat lilin-lilin kita ketika kita sudah di alam barzakh. Betul nggak Pak? Ini bagian dari kita menciptakan lilin-lilin nih Pak. Jangan lilin deh, lilin mah terlalu ingat ada angin mati ya. Nah, lampu LED. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi lampu LED di alam barzakh nanti. Kita kan semua camat nih Pak, betul ya? Camat kan? Calon mati semua. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi, nah selanjutnya setelah yang bersangkutan divonis Pak, kemudian menjalani hukuman di lapas, kami terus lakukan pembinaan dengan seluruh stakeholder. Dengan Kesbangpol, dengan kepolisian wilayah, kemudian dengan penduduk agama, dengan tokoh masyarakat, sampai yang bersangkutan bebas selesai menjalani hukuman di lapas. Itu terus mereka kita sinergikan agar yang bersangkutan mau kembali ke masyarakat, diterima oleh masyarakat, dan yang bersangkutan juga mau bisa bersosialisasi dengan warganya, dengan masyarakat yang ada sekitar. Saya suka ada pertanyaan, Pak, kenapa teroris kok orang Islam? Kok selalu Islam saja? Apakah Islam teroris? Yakin, hakul yakin bahwa teroris bukan Islam. Kalau kata orang sono, terrorism has no religion. Bahwa teroris itu bukan agama. Tetapi kenapa para pelakunya adalah orang Muslim? Karena mayoritas penduduk kita itu adalah Muslim. Jangankan teroris Pak, maaf ya, pelaku pidana umum, maling ayam, maling motor,
koruptor, ya kan? Coba agamanya Islam, betul nggak? Mayoritas ya Pak ya. Jadi aku yakin bahwa teroris itu bukan Islam. Karena apa? Karena juga para pelaku teror juga ada ya Pak yang dari non muslim, dari Kristen itu ada. Bapak mungkin ingat peristiwa bom di Mall Alam Sutra, sana ya, Tangerang itu ya. Itu juga salah satu pelakunya adalah orang Kristen. Jadi saya sekali lagi nitip pada diri pribadi, mudah-mudahan kita memahami bahwa Islam adalah Islam hadir di sini sebagai Islam rahmatan lil alamin. Bahwa juga Rasulullah itu diutus adalah innama bu'utsuli utamima makarim akhlak. Betul Pak ya? Kita mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang menjadi tombaknya memiliki akhlak-akhlak untuk bisa memberikan contoh pada warganya, memberikan contoh kepada mereka-mereka ex-napiter keluarganya itu untuk bisa kembali menjadi NKRI harga mati. Mungkin itu saja dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan atas segala pencerahannya terkait terorisme. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, langsung yang belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Abudin dari Kecamatan Banjaran Pak. Kebetulan spesialisnya yaitu radikalisme gitu ya. Pas ya berarti ya. Yang saya tanyakan kembali, kebetulan tadi sudah dibiaskan bahwa Jawa Barat ya sekian banyak gitu ya yang kita tidak ketahui gitu ya. Kebetulan Pak di daerah kami, di daerah saya ya, dan di Banjaran, bukan di Majalengka, bukan di Banjaran, di Kidul lah ada